Ya, selama ini gua kecewa sama klub yang merekrut pemain-pemain timnas dan ternyata tim idola gua sendiri itu merekrut pemain muda timnas kita yang ini baru rencana benar atau enggaknya mungkin bentar lagi akan dijawab oleh PT PBB yaitu Justin Quincy Hubner. Jadi menurut kalian gimana guys? Cocok nggak kalau misalnya Hubner itu main di Persib? Yuk kita bahas dan ini Jurnal Bola. Ya, dengan banyak beredar rumor bahwa Justin Quincy Hubner atau bisa kita bilang selama ini adalah Justin Hubner itu sedang ramai jadi bahan pembicaraan orang gitu ya. Salah satunya di kalangan bobotoh bahwa Justin Hubner bentar lagi bergabung ke Persib Bandung. Dan itu secara tidak langsung juga dibahas oleh Bung Binder gitu ya. Dan dikomen lagi sama Kang Adit gitu ya selaku CEO intern Persib Bandung gitu ya. Gua gua gimana ya? Gua harus apa ya? Gua harus mulai kayaknya harus mulai membiasakan diri gitu bahwa banyak pemain-pemain muda kita salah satunya pemain-pemain diaspora yang tidak melanjutkan karirnya di luar negeri gitu bahkan lebih banyak memilih ke Liga 1. Bagaimana pendapat gua? Gua tetap dalam pendirian gua sebenarnya ya bahwa gua sebenarnya nggak setuju dengan adanya pemain timnas Indonesia apalagi pemain muda ya. Kalau pemain tua oke lah gitu. Tapi kalau pemain muda gua nggak setuju sih karena memang harusnya mereka itu punya cerita panjang, mereka itu punya proses yang panjang, harusnya mereka bisa menikmati di Eropa gitu. Even mau itu di Liga Jepang pun gitu misalnya atau misalnya di Liga Korea pun gitu ya. Gue masih respect Shen Patinama dengan Nathan Choaon ya, yang walaupun gitu ya Shen Patinama gabung ke Buriram, walaupun ya kita tahu Buriram adalah tim yang bagus juga ya di Thailand gitu ya. Eh, ya top top league-nya lah di top league-nya lah gitu. Tapi kalau Nathan Choaon itu kalau nggak salah di Liga 3-nya ya, di Liga 3 mana tuh kalau nggak salah. Intinya masih di Eropa lah. Jadi gue masih respect sama mereka sebenarnya. Jauh lebih respect lah. Tapi bukan berarti gue nggak respect juga terhadap pemain-pemain yang memilih main di Indonesia. Cuman gue ya agak bingung aja gitu. Bingung antara mesti happy atau mesti kecewa. Jujur aja gitu. Karena menurut gue pribadi eh, harapan harapan kita itu kan pemain timnas itu apalagi pemain-pemain diaspora itu bisa berbicara banyak lah di apa di liga luar gitu untuk bisa bawa experience-nya ke Indonesia, juga berpengaruh terhadap pemain-pemain lokal kita gitu ya. Tapi ya ini yang jadi ganjal bagi gua kok jadi kebalik gitu. Pemain diaspora malah dapat gaji tinggi sama nyaman main di liga kita, tapi kok eh, pemain-pemain lokal kita harus dituntut main di luar negeri. Malah jadi kebalik gitu kan. Harusnya kan sama levelnya gitu. Kalau misalnya pemain-pemain diaspora main di luar negeri, ya harusnya pemain lokal juga bisa main di luar negeri gitu kan. Ini malah main di League One. Apa League One? Gua nggak gua belum biasa ya ngomong Super League. Kita ngomong lah Super League gitu ya. Belum biasa gua gitu. Ya bingung lah antara bingung, senang atau sedih gitu loh. Tapi anyway, karena ini adalah tim yang gua suka gitu ya, tim ya bukan suka lagi lah ini emang darahnya Jawa Barat lah gitu ya. Salah satunya adalah Persib gitu ya. Ya eh, kita mau ngomong apa gitu kalau memang ternyata keputusan dari manajemen ternyata bisa merekrut
Justin Hubner ya udah gitu loh. Cuman yang jadi bingung gitu ya. Nanti nih Justin Hubner tuh bakal ditaruh di mana gitu loh. Karena mengingat ya kuota pemain asing sekarang katanya ada rencana dikurangi jadi 7. At least sebenarnya berarti ada satu pemain asing, oh sorry, bahkan dua ya, dua pemain asing itu yang nggak bisa main gitu loh, nggak bisa main full gitu loh. Nah, satu itu. Yang kedua, di posisi mana yang harus bisa diisi sama Justin Hubner. Makanya kalau ngikutin pola atau strateginya dari Bojan Hodak gitu ya, memang apa misalnya affordable ke posisi apa formasi apapun sebenarnya di squad ini yang sekarang ya gitu loh. Nah sekarang ditambah Justin Hubner, apakah main 3-4-3, 3-5-2, atau mungkin 4-3-3, 4-2-3-1 gitu kan, 4-4-2, who knows gitu loh. Makanya gue kayak gue kayaknya kayak gini sih sebenarnya, kayak mikir kayak kayaknya udah cukup deh gitu loh. Squad Persib tuh udah cukup banget sekarang tuh. Sekarang ditambah lagi Justin Hubner menurut gua gitu ya. Kayak mubazir aja gitu. Menurut gua Persib udah cukup banget gitu loh. Bukan kita menolak rezeki ya, bukan gua menilai bahwa Justin Hubner gak bisa bersaing. Justru gua takutnya gitu ya, karena ada ya sekarang kita lihatlah aturan pemain asing sekarang aja berubah-ubah gitu, nggak tetap gitu. Apalagi ya harus bermain 90 menit gitu ya. Ya pasti kan perhitungan pelatih juga, ya gue sekarang ngerekrut Justin Hubner, tapi gak bisa main 90 menit gimana? Itu kan contohnya misalnya gitu loh. Atau main full, berarti siapa yang harus dikorbankan? Kan itu. Jadi, gue juga bingung gitu loh. Jadi ini teh maksudnya gimana gitu kan. Tapi whatever it is, ya gue selalu mendoakan yang terbaik. Semoga Persib juga bisa menemukan start yang mulus lah gitu loh. Maksudnya gue harapkan bahwa kalau memang benar Justin Hubner ini bakal direkrut Persib Bandung, nah ini nggak jadi blunder gitu loh. Karena kasihan juga ke Justin Hubnernya. Bukan berarti gue meragukan seorang Justin Hubner, tapi justru gue berpikir kayak sayang nggak sih gitu loh. Padahal squad sekarang juga udah menurut gue lebih dari cukup gitu loh. Secara skill, secara kemampuan, ya secara skill, secara visi bermain gitu ya. Ya semua udah lengkap gitu. Apalagi kita tinggal tunggu aja liga sebenarnya. Gitu. Ya bingung juga nih. Antara happy itu makanya gue agak yang kemarin kan gue bilang kayak wah, kenapa nih pemain asing? Kenapa klub pada ngeganggu pemain-pemain muda kita gitu yang harusnya berkarir di luar dan segala macam. Malah klub sendiri. Ya udahlah. Mungkin segitu aja lah video gue kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan makasih banget support selama ini juga, yang komen-komen positif juga makasih, yang negatif juga makasih gitu. Jadi ya ini kebetulan adalah konten ke hari 40 gua konsisten upload setiap hari. Jadi ya tunggu aja lah nanti improve Marcelo Jurnal khususnya di episode Jurnal Bola seperti apa. Dan gue juga nggak menutup kemungkinan untuk membahas topik-topik lain seperti politik, terus apalagi gitu. Ya jadi tunggu aja ya. Oke? Okay? See you next time and keep watching Marcelo Jurnal episode Jurnal Bola.